Posbindu Nusa Indah RW 21 diresmikan oleh Bapak Lurah Harapan Jaya M. Soleh dan Kepala Puskesmas Roja Dr. Ariando pada tanggal 23 Juli 2022. Kegiatan Posbindu yang dilaksanakan 1 bulan sekali ini bertujuan mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, asam urat, stroke dan lainnya, serta sedini mungkin melakukan upaya intervensi untuk memodifikasi perilaku. Sasaran Posbindu cukup luas mencakup semua masyarakat usia 15 tahun ke atas, baik masyarakat dengan kondisi sehat, masyarakat beresiko maupun masyarakat dengan kasus penyakit tidak menular. Nah, cara mendaftarnya itu adalah setiap warga yang datang ke Posbindu adalah pertama mendaftar dulu di tempat registrasi dengan menulis nama RT, yang mana kalau dia sudah berulang data itu kita sudah punya data KMS-nya. Tapi kalau yang belum, dia harus mengisi screening. Tujuannya screening adalah untuk bisa pertama kita tahu nomor NIK, nomor NIK, terus nanti usianya berapa, alamat rumah segala macam, terus nanti ada riwayat penyakit apa, karena ini adalah merupakan form yang diberikan dari puskesmas langsung, sehingga itu buat nanti pada saat pelaporan juga pihak puskesmas bisa tahu bahwa di warga RW 21 misalnya ada penyakit yang benar critical illness atau apa, kan itu dari data-data itulah jadi diperlukan screening. Nah, setelah mendaftar itu tabel pertama itu kita mendaftar, terus nanti ditanya oleh kader dia akan memeriksakan apa. Untuk gula darah ada saat ini gratis, yang berbayar itu hanyalah asam urat 10.000 dengan kolesterol 20.000, sehingga warga yang memeriksa untuk bisa bukan mengobati tetapi mendeteksi penyakit terhadap penyakit apa yang nantinya akan bisa disarankan atau apa dari pihak nakes juga kita datangkan untuk bisa mengetahui bahwa ada tindak lanjut atau tidak prosesnya nanti ke puskesmas, nanti tindak lanjutnya. Nah, terus dari tabel pertama itu udah tahu misalnya mau periksa apa, berbayar di situ, terus langsung nanti ke tabel 2 berikutnya adalah untuk pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu, segala macam. Nah, setelah dari tabel 2 itu nanti dikasih kertas kecil, yang gunanya kertas kecil itu untuk bisa seperti kayak rapot nanti yang diberikan kepada peserta biar bisa tahu, oh ternyata rapot saya ini bagus nih bilang ini. Nah, sehingga untuk berikutnya dia bisa tahu bahwa oh saya udah bagus, ini harus saya pertahankan. Itu ke tabel yang 2. Tabel berikutnya adalah untuk pengukuran tensi misalnya dia ada tinggi atau rendah atau apa, kan sama dengan suhu dia normal atau tidak. Setelah itu tabel berikutnya itu adalah kan ada 5 tabel berikutnya itu untuk pengecekan gula darah, asam urat, kolesterol. Jadi tergantung peserta akan memeriksa apa yang akan diperiksakan. Bisa juga kita tidak bisa memaksa harus semua paket diambil. Jadi tergantung. Kalaupun misalnya mau gula darah yang gratis ya sudah kita layani, sebagai kita pelayan masyarakat ya kita harus bisa kan gitu. Setelah itu ketika udah dicek asam urat segala macam, nanti kita ada pihak nakes dari puskesmas. Jika dia ingin berkonsultasi dari hasil rapor ataupun di luar dari itu juga boleh untuk konsultasi. Seperti itu sih prosedurnya dia. Kendalanya, suka dukanya, tahapan demi tahapan udah kita lalui, artinya dengan cara kita memberikan edukasi, ya, informasi baik by WA, baik langsung secara informasi pada saat di arisan RW kita berikan istilahnya ke ibu RT, mohon bantuan, mohon supportingnya untuk bisa datanglah sebulan sekali ke Posbindu. Istilahnya kita udah dengan biaya yang minim banget, istilahnya bagaimana kita susahnya mengelola uang yang minim supaya bisa maksimal. Tapi ya udah balik lagi, seberapapun kalaupun nggak ada warga pun kita para kader kita yang periksakan diri. Yang penting artinya karena kita kan boleh dikatakan kita beli alat ya. Jangan sampai kita beli alat terus nggak terjual atau nggak ada yang beli, kita bulan depannya kita nggak bisa beli lagi. Iya, kuotanya karena kan stick yang mahal itu kolesterol. Kolesterol aja hampir 200.000 dengan cuma 10 jarum. Nah, bayangkan kalau itu kebuang sia-sia kan akhirnya ya kasihan juga. RW udah mubazir.
ada ya kita paksa lah yang kader itu, ayo dong periksa, yang penting seberapapun uang itu masuk ya sudah, kadang minus pun ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, itu pun kita infokan, kita beri laporan keuangan ke masing-masing di grup PKK. Transparan Ibu ya, transparan, iya. nggak ada. Harapannya nanti ketika udah punya kantor RW, istilahnya kita bisa representatif lah Bu ya. ya, karena kita sedikitnya alhamdulillah berkat bantuan Pak RW, komunikasi harmonisasi dengan lintas, kita udah punya tempat tidur, sebenarnya kita udah punya timbangan yang besar seperti di rumah sakit. Nah itu jadi ya dengan harapan kita udah punya taplak sendiri untuk ini bawa pos bindu itu adalah ikonnya itu adalah warna ungu karena dengan lansia kan betul. Itu alhamdulillah sedikit lah kita ini itu alhamdulillah berkat kebaikan dan benar-benar supportingnya dari Pak RW itu. Tanpa itu kita nggak bisa lintas lah ya gitu. Itu aja sih. Bisa melakukan edukasi, kita mendatangkan para dokter. Betul. Kita udah pernah lakukan para dokter. Kita kebetulan saya punya teman baik dengan pihak rumah sakit, dia menawarkan ada dokter, pernah kita datangkan dokter jantung, dokter neurologi, dokter saraf, terus spesial penyakit dalam, itu udah pernah istilahnya. Jadi apa yang kita upayakan supaya bisa menarik lah, artinya upaya kita tuh dengan lintas Pak RW bagaimana menarik lebih banyak warga. Baik, terima kasih. Jadi pos bindu pos pembinaan terpadu ya, betul yang ada di setiap RW, di wilayah RW di Kelurahan Harapan Jaya ini. Jadi kebetulan di RW 21 ini namanya pos bindu Nusa Indah RW 21. Pos bindu ini. Regulasi terbaru sekarang ini itu batas usia dimulai dari usia 15 tahun ke atas. Oh, ke atas ya. Memang karena memang tujuannya untuk deteksi dini ya, penyakit tidak menular ini betul-betul zaman sekarang ini sudah banyak juga yang mengalami penyakit diabetes, hipertensi dan lain-lain lah, anak-anak usia di atas. Atau anak muda juga ya? Betul, oh jadi anak muda direkomendasikan terkait dengan mungkin yang obesitas gitu ya, jadi memang di sini bisa sebagai langkah awal untuk deteksi dini lah sebelum nanti lanjut ke paskes selanjutnya seperti puskesmas ataupun rumah sakit gitu. Selama ini sih kita lebih kepada utamanya swakaluar lingkungan ya. Kebetulan di RW 21 ini kita juga dari pengurus RW mensupport terkait dengan kas saat ini 600.000 per bulan. Jadi untuk operasionalnya terus sebulan kita cuma 600.000 sebulan. Terkait dengan pengadaan stick juga, ya alhamdulillah ada support juga dari pihak Puskesmas Roja ya. Jadi betul seperti pembelian stick, pengadaan sticknya dan obat-obatan lainnya, juga ada support, tapi lebih banyak kepada swadaya dari lingkungan, pengurus RW dan juga kader-kader pos bindu ini. Saya juga sangat berharap sekali ya ketika manfaatnya betul kegiatan pos bindu ini di lingkungan, mungkin bagi warga-warga yang betul-betul punya kelebihan rezeki, ia bisa menjadi donatur lah, membantu donatur untuk memaksimalkan kegiatan ini nih. Karena memang dari warga untuk warga juga sih.